Oke, selamat datang di LP3I Banten TV. Hari ini kita coba membahas tentang interview kerja dengan dosen kita, dengan Pak Firman, dosen bahasa Inggris. Gimana caranya kita membuat satu CV dengan CV bahasa Inggris. Nah, teman-teman banyak pertanyaan dalam CV sebetulnya Pak. Itu bagaimana kalau CV bahasa Indonesia mungkin gampang ya Pak ya? Betul. Itu banyak referensi. Tapi kalau CV bahasa Inggris ini ada mungkin teman-teman yang harus tahu ini banyak perbedaan antara CV bahasa Inggris dan CV bahasa Indonesia. Nah, salah satunya kita hari ini teman-teman tonton terus sampai selesai tentang pembuatan CV ini. Mungkin kita perkenalkan dengan Pak Firman. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Rizky. Ya, gimana nih Pak untuk membuat CV yang baik dalam bentuk bahasa Inggris? Oke, terima kasih Pak Rizky atas undangannya. Saya akan menjelaskan tentang membuat CV dalam bahasa Inggris yang baik. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya akan mulai dengan menjelaskan tentang kesalahan yang banyak dilakukan oleh mayoritas anak-anak yang ketigai mungkin ketika membuat CV. Yang pertama adalah yang mereka membuat CV yang bentuknya umum, tidak spesifik, ya. Padahal yang harus kita pahami bahwa setiap pekerjaan itu ada skill yang khususnya. Misalnya anak akuntansi tidak harus pintar desain, anak komputer tidak harus pintar akuntansi. Jadi CV itu yang pertama harus spesifik, dia ingin melamar sebagai apa. Kemudian kesalahan yang kedua adalah mungkin ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya, yaitu satu CV untuk semua jenis pekerjaan. Itu pun juga salah gitu. Jadi terkadang ketika membuat CV dalam bahasa Inggris, dia acuannya adalah CV dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya nama, alamat, tempat tanggal lahir segala macam gitu kan, tapi tidak mencantumkan skill, itu pun juga salah. Yang betul adalah satu CV untuk satu jenis pekerjaan. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Kemudian sekarang saya masuk tentang CV dalam bahasa Inggris. Saya mulai dengan jenisnya dulu Pak. Jenisnya dulu ya. Di dalam bahasa Inggris ada dua jenis CV. Yang pertama adalah skill based. Yang kedua adalah chronological based CV. Apa itu skill based? Jadi skill based itu adalah CV yang dibuat mayoritas menjelaskan tentang skill. Keahliannya pun juga harus yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang dia lamar. Itu adalah skill based. Nah, kemudian yang kedua adalah chronological. Nah, itu adalah jenis CV yang di dalamnya menjelaskan tentang pengalaman pekerja. Pengalamannya. Nah, jadi chronological dimulai dari pengalaman yang paling baru. Paling baru. Kemudian dilanjut oleh pengalaman yang berikutnya. Pengalaman terdahulunya Pak ya. Seperti itu. Jadi skill base itu sebetulnya adalah jenis CV yang banyak dibuat oleh anak-anak yang baru selesai kuliah, fresh graduate. Itu skill base. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman kerja. Yang mereka juga mungkin keahliannya yang mereka tampilkan adalah skill yang mereka punya. Jadi skill base itu banyak dibuat oleh fresh graduate, sedangkan CV yang bentuknya chronological banyak dibuat oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Gitu. Jadi ada dua ya. Ada skill base, ada chronological. Nah, mungkin pertanyaannya gini Pak, untuk yang mungkin khusus untuk anak-anak ketiga ini Pak ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga ya. Mungkin kan untuk pengalaman bagi yang lulusan baru nih Pak, belum pengalaman bekerja, bisa nggak sih Pak dari praktek kerjanya, mungkin dari praktek magangnya atau praktek PKL-nya dimasukkan sebagai pengalaman tuh Pak? Ya, itu bisa, bisa. Tapi mungkin bentuknya adalah skill base. Karena mereka tidak punya pengalaman bekerja. Yang mereka punya cuma pengalaman magang saja. Jadi CV yang dibuat oleh anak-anak kita itu
Masuknya skill base. bentuknya adalah skill base karena mereka tidak punya pengalaman kerja. Ya. Yang mereka tampilkan adalah Ada keahlian yang kemampuan dimiliki. yang mereka punya itu apa. Oh, gitu. Mungkin seperti Berarti ada dua kelompok nih antara skill base dengan chronological. Nah, mungkin yang bagi yang lulusan baru masuknya ke skill base ya. Oke. Mungkin next lagi Pak, apalagi nih Pak yang diperlukan nih. Jadi di sekarang kita bahas yang skill base ya, Pak ya. Karena kan anak-anak kita bentuknya adalah skill base ya. Di dalam skill base itu ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu relevant skill. Relevant skill adalah skill yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dia lamar. Pekerjaan yang sedang dia lamar. Contohnya? Contoh misalnya gini, anak-anak kita ada office management, ada akuntansi, bisnis dan BA. administrasi. Misalnya saya ambil akuntansi, akuntansi, KA, ya kan? Nah, ketika melamar sebagai seorang akuntan atau sebagai seorang yang berkaitan dengan pajak di suatu perusahaan, maka relevan skillnya itu harusnya mengacu ke pekerjaan yang sedang dia lamar. Berarti dari pengalaman magang pun harus yang ditonjolkan yang pengalaman pajaknya ya Pak? Betul. Ya. Jadi apa kemampuan yang berkaitan dengan akuntansi dijelaskan juga, kemudian kalau bisa ditulis pengalamannya juga untuk memperkuat bahwa si anak ini adalah kompeten di akuntansi. Memang bisa di akuntansi atau di pajaknya tadi ya Pak ya? Iya. Jadi kadang gini Pak, sering saya review untuk CV yang ada di sini. Itu kadang mereka nggak hanya misalkan pengalaman magang di satu perusahaan sebut ABC, dia di bagian pajak, udah aja. Dia jarang sekali untuk menjabarkan tuh Pak. Job desk ya. Job desk itu salah atau tidak Pak? Apa memang seperti apa? Dari yang saya baca di beberapa buku referensi tentang job seeker ya, memang sebaiknya mencantumkan job desk. Iya, teman-teman harus cantumkan job desk ya. Job desk. Itu penting kenapa? Supaya ketika HRD membaca minimal dia punya bayangan. Gambaran. Si anak ini pernah melakukan ini. Dia pernah bekerja sebagai ini gitu. Jadi kalau hanya mencantumkan posisi itu ketika dibaca dia tidak punya gambaran. Gitu. Karena gini Pak, biasanya interview itu juga muncul pertanyaan ketika membaca CV. Gitu. Jadi si HRD itu bisa banyak bertanya ke anak-anak ketika sudah membaca CV. Gitu. Jadi kalau CV-nya bentuknya standar saja, nanti banyak pertanyaan mungkin Pak ya. Iya, dan ya tidak menarik juga. Tidak menarik juga. Di salah satunya tidak detail juga. Mungkin salah satunya banyak yang mungkin dari seleksi CV nih Pak, kita kirim email ke perusahaan, ternyata CV itu anak itu nggak dipanggil Pak, karena memang CV-nya mereka nggak menjabarkan dari posisi yang mereka magangnya atau pengalaman magangnya. Betul. Itu mungkin dari situ ya. Itu penting Pak sebetulnya, supaya minimal pihak perusahaan itu dia punya bayangan tentang anak kita. Iya, gitu. Anak-anak LP3 ya Pak ya. Teman-teman ini sangat seru ya teman-teman, ternyata banyak sekali kesalahan mungkin yang dibuat. Ternyata bagi saya untuk memperkenalkan satu kandidat ke perusahaan biasanya melalui CV dulu Pak, sebelum mereka dipanggil untuk datang interview. Nah teman-teman, ini salah satu untuk menarik perhatian, atau memang kita kadang ada beberapa perusahaan yang memang internasional ya Pak ya, memang standarnya harus CV-nya bahasa Inggris. Ketika misalkan tulisannya saja bahasa Inggrisnya salah Pak, mungkin itu bisa jadi bumerang bagi anaknya sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya bentuknya writing memang harus betul grammarnya juga. Grammar. Nah teman-teman harus perhatikan grammarnya ya. Nah mungkin untuk ini ada nggak Pak mungkin yang lain untuk CV bahasa Inggris? Saya rasa yang paling penting itu membuat CV yang bentuknya adalah skill base. Pertama relevant skill ya, karena bentuknya adalah CV maka harus betul grammarnya juga, karena CV adalah dokumen formal ya. Jadi kebetulan di LP3I kan ada beberapa dosen bahasa Inggris yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika membuat CV, terutama di aspek grammar sih Pak. Teman-teman, ini informasi sebenarnya udah terdahulu ya Pak ya. Mungkin bagi internal sudah tahu bahwa ketika pembuatan CV untuk khususnya bahasa Inggris kita dibantu oleh dosen-dosen bahasa Inggris di sini.
Jadi teman-teman ketika buat CV dan mungkin ada kendala ya Pak ya dalam misalkan grammar tulisannya, nah teman-teman bisa langsung menghubungi dengan dosen bahasa Inggris. Ya, betul. Dan nanti dikoreksi, nanti direferensikan menjadi CV yang baik dan untuk minimalnya membantu ya Pak ya. Minimalnya membantu. Membantu ketika misalkan ke perusahaan itu perusahaan bisa memahami dan memanggil, yang mudah-mudahan dengan minimal dengan kunci CV tadi bisa jadi peluang Pak ya. Peluang, betul. Oke, mungkin ada lagi Pak untuk tipsnya buat anak-anak bahasa Inggris ya khususnya CV bahasa Inggris seperti apa? Ya, yang harus kita bedakan ya Pak ya antara surat lamaran kerja atau cover letter dengan CV itu. CV itu bisa didesain semenarik mungkin, gitu ya. Jadi kalau surat lamaran kerja dia bentuknya formal, ya kan, harus Times New Roman, ya kan, harus formal. Tapi kalau CV kita bisa tambahkan sedikit ornamen juga, sedikit hiasan juga. Tapi jangan itu nggak ada acuan ya Pak, bebas ya. Bebas. Tapi ya bentuknya jangan kata anak sekarang jangan norak juga. Jangan norak ya. Harus yang elegan, harus yang kelihatannya well design gitu kan, supaya HRD itu tertarik untuk baca. Terutama anak-anak komputer, ya kan, anak-anak komputer, anak-anak desain, kalau bisa membuat CV yang menarik mungkin supaya HRD itu mau baca. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, boleh tidak diberikan warna? Silakan. Tapi jangan monoton, harus yang well design, ya. Jangan misalnya karena saya bilang boleh dihias terus pakai background gunung misalnya, jangan. Itu berarti ya, dikasih gambar jangan juga ya teman-teman. Ya, jangan. Jadi harus yang kelihatan well design, harus yang kelihatan rapi supaya HRD ketika melihat dia pengen baca gitu. Menarik ya. Menarik. Berarti minimalnya dari CV itu ada juga nih Pak, ada yang menyimpulkan bahwa CV-nya bagus, kayaknya anaknya pun bagus katanya. Betul, seperti itu. Betul, ya. Pak. Misalkan anaknya kreatif nih, dikasih seperti ini dan dilihatnya bagus. Berarti nanti kerjanya bagus juga. Betul. Ada juga seperti itu ya Pak. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel ya Pak ya di koran luar, koran Amerika. Ada sebuah perusahaan yang mengharuskan calon pelamarnya membuat CV yang bentuknya kaos, Pak. Gitu. CV-nya bentuknya kaos. Jadi supaya menunjukkan bahwa si orang ini punya daya kreativitas yang tinggi, gitu. Jadi sebetulnya CV jangan dibuat kaku gitu, santai saja. Kalau misalnya surat lamaran kerja ada guidance-nya, ada aturan-aturannya. Tapi kalau CV dia lebih fleksibel. Gitu. Oke teman-teman, ini seru ya teman-teman. Di sini kita buat CV aja ternyata nggak gampang ya, kita ketik terus kita kirim. Ternyata ada beberapa yang sering keluh nih Pak, keluhannya. Pak, kok saya nggak dipanggil interview ya Pak ya? Ternyata kesalahannya mungkin teman-teman ini dari CV-nya ya Pak ya. Mungkin CV-nya yang tadi itu CV tidak menarik, tidak well design, kemudian tidak memuat informasi yang jelas, gitu. Terutama kalau yang sudah punya pengalaman tidak menceritakan apa job desk dia. Ya, berarti nanti perusahaan pun ragu ya Bang untuk manggil ya. Ya ini salah satunya teman-teman ya. Jadi kalau CV sendiri kan biasanya ada namanya surat pengalaman ya, surat lamaran ya Pak ya. Betul. Nah itu wajib nggak sih Pak di CV ada surat lamaran? Ya. Kalau surat lamaran kerja itu ada yang bilang tidak terlalu wajib juga, ada yang bilang harus mencantumkan juga, gitu. Ya. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, surat lamaran kerja itu adalah gerbang pembuka, gitu. Ya. Hukumnya kalau dalam Islam sunnah mungkin. Ya, kalau boleh dipakai boleh tidak juga. Kalau masuk rumah tuh ketuk pintunya. Betul. Yang paling penting adalah CV. Tapi kalau ingin membuat pun nggak jadi masalah. Gitu. Nggak jadi masalah. Masukin aja sama dimasukin CV ya. Nggak jadi masalah. Ini teman-teman nih ya, kalau mau bikin surat lamaran berarti dimasukkan dalam CV-nya. Berarti
minimalnya dulu baru CV gitu. berarti ada itu ya, berarti Ya, ada 2 tapi kalau nggak pun sebetulnya CV-nya boleh ya Pak ya? Nggak jadi masalah. Oke, Itu kalau di luar negeri Pak. Oh, kalau di luar negeri. Kalau di kita ya karena kebanyakan ya kan harus ada surat lamaran kerja. Ya, berarti teman-teman ini yang harus diingatkan bahwa ini tergantung perusahaannya Pak ya. Betul, Ketika perusahaannya minta ada surat lamaran, berarti harus mencantumkan itu. Betul. Terus ada lagi Pak, selain surat lamaran, kebanyakan ya di Indonesia mungkin teman-teman ini saya raja, ini harus ada surat SKCK kelakuan baik, terus ada kartu kuning ya, terus ada surat kesehatan. Kebanyakan di Indonesia itu seperti itu Pak, punya standarnya gitu Iya, kan. betul. Padahal untuk di LP3 sendiri sebetulnya standar-standar itu tidak ada ya. Yang penting ada CV yang memang formatnya LP3I. Kalau memang toh perusahaannya minta surat lamaran, kita akan mintakan ke kandidatnya Pak. Betul. Tapi kalau selama itu CV-nya hanya cukup CV, biasanya kita nggak ada surat SKCK, terus kartu kuning, terus juga surat kesehatan itu jarang sekali kalau untuk yang ketiga ya. Tapi mungkin untuk yang lain ini banyak sekali yang harus dipenuhi ya Pak. Mungkin teman-teman ini kayaknya ada hubungannya ya antara CV dengan interview ya. Setelah misalkan kita berikan CV pasti ada panggilan ya Pak ya. Betul. Apalagi CV-nya yang menarik. Nih teman-teman, kita akan tonton di video kita yang kedua tentang interview. Ini lebih menarik nih karena memang beliau adalah expert di bidang bahasa Inggris. Karena teman-teman sekarang udah banyak perusahaan asing ya Pak ya. Ada Korea, ada juga yang dari Jepang, ada juga yang dari dari Jerman yang memang di Banten sendiri itu sedang berkembang ya. Nah, nanti teman-teman lihat video yang kedua tentang interview, jangan lupa di like dan subscribe di LP3I Banten TV dan di komen juga ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian mungkin Pak, kita akan lihat di video selanjutnya.